Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori sistem. Apa sih teori sistem? Nah, kalau secara istilah, definisi saya ambil dari internet. Definisi dari teori sistem adalah sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Itu adalah definisi teori sistem. Kemudian apa sih sebenarnya suatu sistem itu? Gambarannya itu seperti ini. Gambaran dari sistem itu seperti ini. Di dalam suatu keluarga itu ada ayah, ibu, anak. Nah, ini saya namakan suatu sistem keluarga. Ayah bagian apa? Ibu bagian apa? Anak bagian apa? Misal, ayah bagian mencari uang, terus ibu memasak dan anak membantu, bagian membantu. Nah, ini sudah merupakan sistem keluarga, saling mempengaruhi. Ketika ayah, ayah ini merupakan subsistem, ibu ini subsistem, anak ini subsistem. Jadi kalau digabungkan semuanya ini, anak, ibu, terus ayah, ini adalah merupakan sistem. Ya, saya ulangi. Ini saya contohkan sistem keluarga. Saya beri nama sistem keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah itu adalah subsistem. Sedangkan ibu adalah subsistem juga. Anak subsistem juga. Subsistem ini saling mempengaruhi. Nah, contohnya, ketika ayah tidak menjalankan fungsinya, yaitu mencari uang, maka ibu akan terkendala. Nah, terus misal subsistem ibu ini tidak tidak berfungsi misal. Nah, otomatis ayah anak bisa kelaparan. Nah, ini sebuah sistem saling bergantung, saling mendukung antar subsistem tersebut. Nah, ini adalah sistem. Nah, sekarang ada yang namanya lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang di luar sistem. Secara tidak langsung, lingkungan ini tidak mempengaruhi dari sistem ini. Contohnya adalah tetangga. Tetangga ini adalah bukan bagian dari suatu sistem keluarga. Nah, jadi ketika tetangga ini berfungsi atau tidak, nah ini tidak mempengaruhi dari sistem keluarga. Nah, ini gambaran pokok dari sistem. Nah, saya berikan contoh lagi sistem pesantren. Nah, sistem pesantren. Kalau di pesantren itu ada kiai pimpinan. Nah, ada bagian ubudiyah. Ubudiyah itu bagian yang ngoprak, istilahnya itu mengkoordinir santri-santri agar sembahyang, sholat. Terus ada bagian ustadz. Nah, ustadz ini pengajar, jadi yang mengajar. Nah, terus lingkungannya itu adalah tetangga-tetangga pesantren. Nah, tetangga-tetangga pesantren ini secara tidak langsung tidak mempengaruhi dari sistem pergerakan dari pesantren. Walaupun ada pengaruhnya, tetapi kalau tetangga-tetangganya pesantren ini tidak ada misal. Nah, pesantren masih bisa sistemnya masih bisa bekerja. Nah, sudah di sini kan sudah, insya Allah kita sudah memahami apa itu suatu sistem. Sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Kalau sistem terbuka itu adalah sistem yang memberikan masukan,
bisa mendapatkan masukan dari luar, dari di luar sistem. Tetapi kalau sistem tertutup itu tidak mau mengambil atau pendapat-pendapat dari luar itu tidak masuk ke dalam sistem. Nah, kalau dalam suatu perusahaan itu yang saya baca itu Honda. Honda itu menerima masukan-masukan dari luar. Nah, sedangkan sistem Honda itu sendiri, nah kan ada bagian spare part. Nah, itu dari masyarakat orang-orang itu kalau memberikan masukan masih diterima sama perusahaan Honda. Kalau yang sistem tertutup itu Apple. Nah, Apple itu yang saya baca dari internet itu sistemnya sistem tertutup. Jadi sistem tertutup itu tidak ada masukan dari luar, ya dari sistem tersebut. Jadi kalau ada, ayo ini ada masalah di sini, dia tidak mempengaruhi, tidak menerima masukan-masukan dari luar. Itu kalau sistem tertutup. Nah, kita kembali ke topik. Suatu sistem ini pasti ada masukan dan keluaran. Nah, seperti sistem pesantren tadi, ada masukan dan ada keluaran. Masukannya itu adalah calon santri baru, sedangkan keluarannya adalah alumni. Terus saya contohkan lagi sistem sistem penggilingan padi. Nah, itu merupakan sistem. Penggilingan padi itu merupakan sistem. Kita nggak tahu di dalam penggilingan itu seperti apa. Ada mesinnya, ada besinya, ada macam-macam. Tetapi ada masukannya. Masukannya itu adalah gabah. Ya, gabah kalau bahasa Jawanya itu gabah. Ya. Ketika gabah ini dimasukkan ke dalam sistem penggilingan, nanti ada keluarannya, outputnya. Outputnya itu adalah berupa beras. Nah, sistem. Udah? Nah, saya kira sistem kita sudah paham, insya Allah sudah paham. Sedangkan lingkungan itu pokoknya sesuatu yang di luar sistem. Di luar sistem itu adalah lingkungan. Secara tidak langsung memang mempengaruhi, sedikitlah mempengaruhi. Tapi sistem yang bagus itu ketika terlingkup terlingkup sangat erat, jadi tidak sangat kecil sekali interferensi dari lingkungan, dari luar. Itu yang menurut saya sistem yang bagus. Nah, itu merupakan penjelasan dari sistem. Terus unsur-unsur dari sistem. Ini saya lanjutkan unsur-unsur dari sistem. Yang pertama, adanya kumpulan objek. Nah, ada kumpulan yang biasanya dinamakan subsistem, bagian-bagian dari sistem. Kalau sistem pesantren tadi ada ubudiyah, bagian peribadatan ada ustadz. Kalau sistem keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu merupakan sistemnya. Ada objeknya, ada kumpulan. Manusia juga itu merupakan sistem, ya kan? Ada masukan, ada pengeluaran. Nah, nasi, makanan itu masukan, yang bisa pengeluarannya ya itulah. Jadi di dalam sistem manusia ada usus, terus ada ginjal, ada lambung, ada macam-macam. Unsur sistem yang kedua adalah adanya hubungan atau interaksi. Nah, kalau yang pertama tadi adalah subsistem, jadi ada beberapa subsistem ini saling bekerja sama. Kalau dari subsistem ini ada yang bermasalah, nah berarti sistem ini akan terganggu. Ya, yang saya contohkan tadi, ketika ayah dari subsistem keluarga ini memiliki kendala, maka ibu pun juga mengalami permasalahan juga. Sistem manusia, kalau ginjal bermasalah, nah, jadi manusianya juga akan merasakan sakit, berarti manusianya sakit.
karena subsistemnya ada yang bermasalah. Kalau sistemnya bagus, berarti dari subsistem tersebut melakukan pergerakan saling bekerja sama. Nah, itu merupakan sistem yang bagus, harus bekerja saling mendukung. Terus yang ketiga, terdapat suatu yang mengikat menjadi satu kesatuan. Nah, harus ada pengikatnya. Nah, ada pengikatnya, ya jangan sampai lepas. Kalau sistem pesantren tadi pengikatnya itu bisa pengasuh kepalanya. Jadi suatu perusahaan itu ada kepalanya. Nah, untuk menjaga agar bagian-bagian subsistem ini tidak lepas, dirangkul. Nah, kalau kalian ingin membuat perusahaan, berarti kalian kepalanya, bagaimana subsistem ini tidak keluar atau bekerja dengan baik. Jangan sampai sebagian subsistem mogok bekerja atau tidak bisa bekerja atau terkendala. Nah, itu akan sistem akan menjadi bermasalah. Sistemnya akan bermasalah. Yang keempat, berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks. Nah, berada dalam lingkungan. Berarti yang kita ketahui lingkungan tadi itu adalah sesuatu benda yang berada di luar dari sistem. Kalau sistem pesantren berada di lingkungan suatu daerah, misal di Sukorejo atau di Ploso atau di Sarang, nah macam-macam lah. Itu ada di dalam suatu lingkungan. Keluarga pun di dalam sistem. Sistem keluarga pun di dalam lingkungan suatu RT, RW, seleb, penggilingan pun juga sistem penggilingan pun berada di dalam lingkungan juga. Yang kelima, terdapat tujuan bersama, yaitu output sebagai hasil akhir. Nah, jadi suatu sistem itu memiliki keluaran. Kalau ada keluaran tentu ada inputan. Nah, seperti sistem dari pesantren, ada masukan santri baru, ada keluaran alumni. Kalau sistem penggilingan ada gabah, terus masukannya gabah, inputnya gabah, keluarannya adalah beras. Jadi suatu sistem itu ada masukan dan ada keluaran. Oke. Kita lanjut. Ciri-ciri sistem. Yang pertama, ada komponen sistem. Terus ada batasan. Nah, ini membatasi batasan ini adalah batasan antara sistem dengan lingkungan. Adalah walaupun dalam bentuk fisik atau non fisik. Nah, bentuk fisik ini dalam bentuk fisik seperti saya contohkan sistem penggilingan. Kita bisa melihat batasan lingkungan dengan sistem penggilingan. Mesin, nah dengan lingkungannya. Misal suatu gedung itu lingkungan dari penggilingan. Kalau di alam bebas itu merupakan lingkungan dari sistem sistem penggilingan. Kita bisa melihat secara real dan kita bisa merabanya mana sistemnya, mana lingkungannya. Pembatas ini juga selain bentuk fisik yang bisa kita lihat, bisa juga dalam bentuk kasat mata, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, saya contohkan adalah sistem keluarga. Nah, jadi kita tidak bisa melihat bentuk pembatas keluarga dengan keluarga A dengan lingkungan apa, kita nggak bisa melihat. Tetapi kita bisa merasakan, oh keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak ini. Nah, terus lingkungannya, tetangganya. Nah, walaupun si anak ini bermain di tetangganya masuk ke dalam rumahnya tetangga. Nah, tapi dia
merupakan sistem keluarganya sendiri. Kita tidak bisa melihat, tetapi bisa merasakan sistem dari keluarga tersebut, pembatas dari keluarga tersebut. Walaupun anak ini bercampur dengan anak-anak yang lain, tapi kita bisa mengetahui sistem keluarga anak ini misalnya. Ada pembatasnya. Yang kedua, ada lingkungan luar sistem. Ada luarnya. Lingkungan sudah saya jelaskan. Kita lanjut, penghubung sistem. Jadi antara subsistem dengan subsistem lainnya ini memiliki keterkaitan. Saya contohkan sistem penggilingan misal. Nah, sistem penggilingan antara besi yang menggiling dengan penggerak itu ada penghubungnya. Penghubungnya adalah tali ban, ban itu menghubungkan dari sistem besi, besi yang berputar dengan mesin penggeraknya. Itu bagaimana? Oli di mesin penggeraknya dengan penggeraknya, olinya bagaimana? Nah, itu ada penghubungnya. Kalau bahasa kerennya itu interface antar muka. Yang kelima, ada masukan sistem atau inputan. Nah, ada masukan. Sistem padi itu misal, penggilingan padi, masukannya adalah padi, keluarannya beras. Terus sistem pesantren, ada santri baru, keluarannya alumni. Nah, yang nomor 6 itu keluaran, nomor 5 masukan, nomor 6 keluaran. Nah, yang nomor 7 ada pengelola sistem. Siapa yang mengelola? Ada. Misal, dari sistem pesantren, ada yang mengelola. Siapa? Pengasuh, kiai. Terus apalagi ya? Sistem suatu perusahaan, ada pimpinannya. Pimpinan perusahaan itu siapa? Yang nomor 8 adalah sasaran sistem. Nah, sasaran, tujuannya apa? Contoh, sistem pesantren, sasarannya adalah alumni yang cerdas, alumni yang pintar, alumni yang bisa bisa mengayomi masyarakat. Itu yang saya sampaikan tentang teori sistem. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.